Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan bersama dengan saya Romo Ngarlan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Sabtu 3 Juni 2023. Saudara-saudari terkasih, bacaan sabda hari ini diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai dengan 33. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita dikatakan dari Allah," ia akan berkata, "Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun tak akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, Yesus digugat oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, dan kaum penatua agama Yahudi soal karya-karya yang dilakukan. "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Ini adalah pertanyaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus atau yang tidak mau kenal. Namun mereka hanya menggunakan jalan pikirannya sendiri. Saudara-saudari, kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus ini kenal dengan baik siapakah Tuhan Yesus dan kuasa-kuasanya. Ia berkuasa untuk memperbaharui tata keselamatan perjanjian lama dengan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahnya. Ia berkuasa membebaskan kita dari dosa dan kematian kekal. Ia berkuasa atas hidup kita saat ini sampai dengan akhir zaman. Namun kadangkala kita mengabaikan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Kita hanya mengikuti jalan pikiran kita, mengikuti cara kita sendiri. Ketika ada masalah yang rumit dan Tuhan belum bertindak, lalu kita meragukan Tuhan dan kuasanya. Ketika kita sukses dan mampu mengatasi masalah, kita mengandalkan diri sendiri dan lupa dengan Tuhan. Ketika kita dipercaya sebagai pemimpin, kadang kita memerintah dengan kuasa sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Terhadap alam semesta ini, kadang-kala kita menguasai atau mengeksploitasi, bukan mencintai, merawat, menjaga, dan melestarikannya. Terhadap sesama, kadang kita ambil alih kuasa Tuhan. Dengan mudah kita menghakimi orang lain dan menyalahkan orang lain. Kita dengan mudah menghina dan merendahkan sesama kita. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan agar senantiasa kenal Tuhan lebih dalam dan selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sabda-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan. Berkati kami agar kami semakin mengenal Tuhan Yesus Putra-Mu, sehingga kami pun dapat mengikuti jalan pikirannya dan melakukan kehendak-Nya. Dan dalam hidup ini kami selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Berkati juga pekerjaan kami hari ini agar selaras dengan kehendak-Mu
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan saudara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Berkat dalam, salam mendoan.